Dalam sejarah bangsa Indonesia, ada satu nama yang selalu berdiri tegak di tengah bayangan penjajahan, yakni Pangeran Diponegoro. Ia bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi juga seorang filsuf kehidupan. Seorang putra bangsa yang mengabdikan hidupnya demi keyakinan, agama, dan tanah air. Di balik keberanian angkat senjata, tersembunyi nilai-nilai filosofi dan kepemimpinan yang masih relevan hingga hari ini. Untuk memahami sosoknya, kita tidak cukup hanya menilik peristiwa Perang Jawa, tetapi juga harus menelusuri gagasan, prinsip, serta laku hidup yang Pangeran Diponegoro wariskan. Sejak muda, Pangeran Diponegoro terbiasa hidup sederhana. Walaupun terlahir sebagai bangsawan Kesultanan Yogyakarta, ia lebih memilih tinggal di Dusun Tegalrejo bersama neneknya, Ratu Ageng. Ia menolak gemerlap keraton yang dianggapnya sudah terlalu jauh dari ajaran Islam dan nilai moral. Baginya, kekuasaan tanpa moral hanyalah kesia-siaan. Inilah salah satu filosofi penting, kesederhanaan sebagai fondasi kekuatan batin. Kesederhanaan bukan berarti kelemahan, melainkan cara menjaga hati tetap bersih dari kerakusan dunia. Dari kehidupan asketis ini, Pangeran Diponegoro belajar bahwa seorang pemimpin harus bebas dari jeratan nafsu materi agar bisa fokus pada kepentingan rakyat. Ia sering turun langsung ke masyarakat, melihat penderitaan petani akibat pajak yang mencekik dan tanah-tanah yang dirampas Belanda. Dari sinilah lahir keyakinannya bahwa perjuangan bukan sekadar melawan penjajah, tetapi juga melawan ketidakadilan yang tumbuh di dalam negeri sendiri. Filosofi hidup Pangeran Diponegoro sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ia dikenal sebagai seorang santri yang tekun, belajar ilmu agama, dan menjadikan syariat sebagai pedoman hidup. Dalam pandangannya, penjajahan bukan hanya persoalan politik, melainkan juga bentuk kesaliman yang harus ditolak sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Ketika melihat rakyatnya tertindas, Pangeran Diponegoro merasa terpanggil. Ia memandang perjuangan bukan sekadar membela tanah Jawa, tetapi juga menjaga marwah Islam. Nilai kepemimpinan ini sangat kuat. Seorang pemimpin sejati tidak hanya membela tanah dan rakyat, melainkan juga menjaga nilai-nilai spiritual dan moral. Ia percaya, kemenangan sejati bukan hanya diukur dengan mengusir penjajah, tetapi juga bagaimana rakyat tetap teguh memegang iman di tengah penderitaan. Kekuatan Pangeran Diponegoro terletak pada kedekatannya dengan rakyat. Ia bukan tipe bangsawan yang berjarak, melainkan pemimpin yang mau mendengar suara rakyat kecil. Hal ini membuatnya dicintai dan diikuti oleh ribuan orang. Ketika Perang Jawa meletus tahun 1825, pasukan Diponegoro bukanlah prajurit terlatih dari kalangan keraton, melainkan petani, nelayan, dan rakyat jelata. Mereka rela berjuang karena percaya pada integritas pemimpinnya. Inilah bentuk kepemimpinan partisipatif, kekuatan lahir dari kepercayaan rakyat, bukan sekadar dari garis keturunan atau simbol kekuasaan. Ia memberi teladan bahwa pemimpin sejati harus turun ke medan yang sama dengan rakyatnya. Ia tidak bersembunyi di balik istana, tetapi maju di garis depan, berbagi lapar, letih, dan bahaya. Rakyat melihat ketulusan itu, sehingga kepercayaan terhadap Pangeran Diponegoro tak tergoyahkan. Salah satu nilai penting dari kepemimpinan Pangeran Diponegoro adalah kecerdasannya dalam strategi. Ia memahami bahwa melawan Belanda secara frontal mustahil dimenangkan karena perbedaan persenjataan dan logistik. Maka ia mengandalkan perang gerilya, menyerang secara cepat, berpindah, lalu menghilang. Filosofinya sederhana, gunakan kekuatan yang ada. Jangan memaksa pada hal yang mustahil. Dengan memanfaatkan kondisi alam Jawa, hutan, sungai,
dan perbukitan Diponegoro mampu membuat Belanda kewalahan. Ia mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh strategi, kesabaran, dan keberanian mengambil keputusan yang cerdas. Dalam dunia modern, filosofi ini bisa dimaknai sebagai kemampuan adaptasi. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan bagaimana memanfaatkan sumber daya terbatas untuk hasil maksimal. Kepemimpinan Pangeran Diponegoro adalah kepemimpinan yang penuh pengorbanan. Ia tahu risikonya, kehilangan keluarga, tanah air, bahkan kebebasan. Namun ia tetap memilih jalan itu. Selama 5 tahun Perang Jawa berkecamuk, ia rela menanggung penderitaan demi rakyat. Setelah ditangkap, ia dibuang ke Manado lalu Makassar, jauh dari tanah kelahirannya. Hingga wafat pada tahun 1855, filosofi pengorbanan ini mengingatkan bahwa pemimpin sejati adalah yang rela kehilangan demi sesuatu yang lebih besar. Kepemimpinan bukan tentang memerintah dari kursi empuk, melainkan kesediaan menanggung risiko bagi orang banyak. Pangeran Diponegoro telah meninggalkan jejak abadi. Ia bukan sekadar pahlawan perang, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan makna kepemimpinan sejati. Dari kesederhanaannya, kita belajar rendah hati. Dari keberaniannya, kita belajar pantang menyerah. Dari prinsipnya, kita belajar menjaga integritas. Sejarah mencatat bahwa Perang Jawa menelan banyak korban, tetapi juga menyalakan api kesadaran nasional. Api itu terus menyala hingga akhirnya bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Semua itu tidak lepas dari warisan nilai filosofi dan kepemimpinan seorang Diponegoro. Maka, memahami Diponegoro bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga menyerap hikmah untuk masa kini dan masa depan. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan pahlawannya, apalagi nilai-nilai luhur yang mereka tinggalkan.